Dani dengan NIM 056 ingin melakukan observasi di TK Asia Nur. Hai, perkenalkan nama saya Safa Elizalin Diastuti, NIM saya 48. Perkenalkan, nama saya Lutfia Widya Pangesti dengan NIM 51. Perkenalkan, nama saya Tita Ayu Calisa Yasila Rahima dengan NIM 53. Perkenalkan, nama saya Bayani Wansari, NIM 45. Anak usia dini di TK Asia buat sudah langsung saja pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi masalah anak yang moodnya ada, nah kita baru dekati, kita baru memberikan apa yang sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau pembiasaan memang setiap hari kita biasakan, jadi pembelajarannya itu memang pembiasaan. pertanyaan yang kedua, bagaimana awal pertumbuhan anak masuk lingkungan pembelajaran? Kalau ini yang pertama ya, yang pertama memang dari lingkungan. Kebetulan kan di BA Aisyah Mulat itu ada yang sudah dari kelompok bermain, ada yang belum. Jadi pertumbuhannya kan berbeda. Kalau misalnya yang dari kelompok bermain itu sudah ada mentalnya, gitu, ada mentalnya masuk di TK, jadi sudah sosialisasinya sudah ada. Tapi kalau belum, yang langsung tiba-tiba langsung masuk ke ini, biasanya masih ditunggu satu minggu itu masih ada orang tuanya masih menunggu. Tapi setelah di lingkungan, maksudnya sudah masuk sekolah itu cepat sekali beradaptasi. Selanjutnya, apa saja kesulitan yang dialami oleh anak usia dini di TK Asia pada saat beradaptasi dengan kegiatan belajar, misalnya dengan video orang tua atau masih ditunggu, bagaimana solusi itu untuk menghadapi anak usia? Yang pertama saya ceritakan tadi, yang awal-awalnya itu kalau yang memang belum dari kelompok bermain itu kan belum punya mental untuk ketemu anak-anak yang lain. Tapi kalau yang sudah dari kelompok bermain memang sudah ditinggal sama orang tuanya. Nah ini untuk menyikapinya seperti itu, kita nanti pembiasaan kepada anak setiap hari. Nah itu kita beri contoh-contoh yang ini hebat, tidak ditunggui, besok mau ditunggu tidak. Biasanya anak kan langsung malu atau gimana, nggak usah ditungguin, biasanya seperti itu. Jadi kita terus kasih ini support terus. Nanti mamanya biar di rumah, nanti kalau sudah sekolah selesai baru dijemput. Dan terbukti juga pas tahun ini itu hanya paling 1 minggu ya, 1 minggu itu ditunggu. Jadi tidak nangis, tidak apa. Selanjutnya, apakah di TK Asia ada anak yang memiliki masalah kesehatan seperti penyakit bawaan? Jika ada, apakah mengganggu dalam proses belajar? Kebetulan tidak ada. Jadi alhamdulillah sehat-sehat semua. Tapi biasa kayak itu, pilek, cuma itu aja. Jadi kalau bawaan
rame, kita anu kan nggak sampai. Ya, kalau biasanya anak ngobrol ya udah didengerin dulu ngobrolnya mau sampai mana, mau cerita sampai mana kita dengerin dulu. Kalau sudah itu sudah apa belum. Kalau apa anak-anak rame kita menjelaskan jadi solusinya kita dengarkan dulu anak-anak sih mau rame apa cerita apa sudah cerita dulu kita dengerin jadi pendengar dulu. Selanjutnya, apakah Bunda pernah mengajari anak bersama dengan teman misalnya saat bermain atau saat melakukan pekerjaan yang bersifat tim? Bagaimana solusinya Bunda? Untuk berbagi ya kita kan setiap kali kita tetap pembiasaan untuk berbagi, untuk kasih sayang, untuk membantu itu setiap saat kita berikan. Jadi anak sudah langsung sepertinya minta tolong. Nah itu misalnya ada anak yang minta tolong diambilkan mainan, minta tolong untuk ditata lagi, terus kemudian kalau bawa roti boleh nggak temennya dibagi, itu setiap hari kita berikan seperti itu. Bagaimana Bunda menghadapi permasalahan pada anak yang susah jantung? Susah diatur, ya tadi ya seperti itu. Kita ngimbangi aja, kalau anaknya mau rame yuk kita ikut rame, biasanya saya gitu, biasanya kalau anaknya nangis saya pura-pura nangis, nanti anak langsung diem, biasanya gitu. Kalau anaknya lari-lari kemana ya udah yuk kita turuti lari-lari, tapi terus biasanya anak langsung malu sendiri gitu, tapi ya anak-anak kan nggak bisa kita karakternya tuh beda-beda antara satu dengan yang lain kan beda-beda, jadi ya kita harus memang setiap hari harus mengerti oh sifatnya ini seperti ini, misalnya nangis biasanya ini kan nggak mau berhenti, kalau nggak biasanya kita harus yang paham. Selanjutnya, bagaimana Bunda menghadapi anak yang sering tantrum di TKS ini, dan tantrum seperti apa dan apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya? Berarti tantrum bahasa sekarang tantrum ya malah enggak berhenti itu nangis. Nah, Biasanya Gimana kok enak sih kan satu istilahnya itu biasa. Alhamdulillah sih jawab. Salah nanti. Biasanya aku tak biji beliau wis Kalau saya sih kalau ada anak yang tantrum saya jujur, saya rayu-rayu gimana supaya dia itu bisa diam gitu. Biasanya nyari mamanya, kalau mamanya pulang dia itu langsung lari keluar nangis gitu, manggil-manggil mamanya. Tapi ya dari kemarin tuh bisa sih saya tangani Raska. Nanti dirayu-rayu begitu biar dia itu bisa mau masuk kelas gitu. Selanjutnya, Bu, apa dampak dari kurangnya fasilitas dan sarana yang memadai di TK ini terhadap proses belajar? kita biasanya sarana prasaranya kan menggunakan apa adanya, jadi yang ada, kalau nggak ada ya dicari dari alam. Biasanya kan APE ya biasanya, kalau mungkin APE yang sulit-sulit kan mungkin kan di sini nggak ada, dan memang setiap sekolahan itu kan beda-beda APE-nya, jadi kita pakai APE yang ada di tempat kita. Kalau nggak ada ya kita cari dari alam atau dari barang-barang bekas dan sebagainya. Lagi pertanyaan Ibu, apa yang dilakukan untuk membantu anak yang kesulitan belajar atau mengembangkan kemampuan motoriknya? Motorik ya, biasanya kalau kemampuan motorik yang anak yang tidak aktif ya, biasanya kita dilatih secara mandiri. Terus kalau misalnya senang ya kita latih gerakannya, kita gerak-gerakkan. Tapi kalau misalnya itu untuk yang motorik halus itu ya misalnya dia nggak bisa menulis gitu ya, kita latih dulu untuk menulis, dipakai dituntun dengan kita, terus nanti baru di suruh sendiri. Kalau yang aktif sih seringkali
gampang ya langsung menimbulkan bisa, tapi kalau yang memang kadang-kadang memang akan perlu kita harus ini membimbing satu persatu anak yang kurang lancar dan kurang bisa, kadang memang kita harus membimbing sendiri secara pribadi. Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah menunggu. A few moments later. You